pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Itu sekali lagi kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dari Bukit Wali Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi melantik dan mengambil sumpah jabatan Laude Ahmad Muniante sebagai Wali Kota Bobo definitif dan Muhammad Yusuf sebagai pejabat Bupati Buton Tengah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar napak tilas pahlawan nasional Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Opu Taiko. Dan inilah Warta Cape Town selengkapnya pagi ini, Selasa 24 Mei 2022 bersama saya, Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 23 Mei 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 174 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.052.764 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 929 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.893.340 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 12 jiwa sehingga total meninggal menjadi 156.534 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi SH melantik dan mengambil sumpah jabatan Laude Ahmad Muniante sebagai Wali Kota Bobo definitif dan Muhammad Yusuf sebagai pejabat Bupati Buton Tengah. Maksud kami, Buton Tengah berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur kemarin. Laude Ahmad Muniante yang sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Bobo dilantik sebagai Wali Kota Bobo definitif untuk sisa masa jabatan 2018-2023. Setelah mendiang wali kota sebelumnya, S. Tamrin meninggal dunia 15 Januari 2022, sedangkan Bupati Buton Tengah sebelumnya Samahudin telah berakhir masa jabatannya tanggal 22 Mei 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Ali Mazzi mengatakan salah satu tugas utama yang dititipkan pemerintah kepada dua pejabat yang dilantik ini adalah menjaga kondisi wilayah senantiasa aman dan damai selama memegang jabatan. Ali Mazzi juga meminta kepada dua pejabat yang baru dilantik agar harus memastikan seluruh pelayanan pemerintah tetap berjalan baik, efektif, dan efisien. PJ Bupati Buton Tengah yang dilantik ini merupakan salah satu dari 3 PJ yang diusulkan kepada Presiden, namun dua pejabat lainnya belum dilantik, yakni PJ Bupati Muna Barat dan PJ Bupati Buton Selatan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar napak tilas pahlawan nasional Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Opu Taiko. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Direktur Event Daerah Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Reza Pahlevi mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar napak tilas pahlawan nasional Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Opu Taiko. Menurut Reza, event yang digelar ini menunjukkan semangat Pemprov Sultra untuk membangkitkan dan meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Hal itu disampaikan Reza dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Napaktilas Oputa IKO dan pameran pembangunan pariwisata serta ekonomi kreatif di alun-alun Kota Marah, Kota Bau-Bau pada Minggu malam 22 Mei 2022. Apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan seluruh jajaran yang melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan ini menunjukkan semangatnya untuk membangkitkan dan meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menyelenggarakan rangkaian event Napaktilas Oputa IKO. Reza mengatakan Napaktilas Oputa IKO syarat akan nilai-nilai sejarah sehingga memungkinkan para pengunjung event belajar sejarah sekaligus menikmati ragam hiburan dan pertunjukan selama kegiatan berlangsung. Di samping itu, menurut Reza, event ini juga mengandung pesan mendalam agar semua pihak selalu menjaga warisan budaya yang dimiliki. Semoga event ini dapat memberikan dampak positif, memberikan dampak dalam meningkatkan peluang lapangan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, membranding dan mempromosikan daerah Sulawesi Tenggara, mempromosikan produk-produk potensial dari unggulan Sulawesi Tenggara. Tentunya juga event ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara, serta mendorong penguatan kapasitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Reza juga mengatakan Kemenparekraf siap berkolaborasi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ramaikan kunjungan di Kota Bau-Bau diyakini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Punya itu sekali lagi kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat terima kasih yang sebesar-besarnya. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Moniansyah menyebutkan terselenggaranya berbagai kegiatan regional dan tingkat provinsi di Kota Bau-Bau sejak pertengahan tahun 2021 hingga dibukanya kegiatan pameran pembangunan, pariwisata dan ekonomi kreatif pada Minggu malam berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau. Hal itu terlihat dengan meningkatnya omset para pelaku usaha, baik dari sektor jasa, penuhnya kamar-kamar hotel dan penginapan, larisnya dagangan para pelaku usaha kecil dan menengah, UMKM, pelaku usaha kuliner di warung makan dan restoran yang semakin bergairah dengan meningkatnya tingkat kunjungan. Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dialokasikan oleh pemerintah provinsi di kawasan ini berdampak positif buat perkembangan perekonomian di kota kami, khususnya masa pemulihan pasca pandemi ini. Sehingga ini benar-benar menjadi sebuah anugerah yang tidak ternilai buat pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Oleh itu sekali lagi kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat terima kasih yang sebesar-besarnya. Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyebutkan digelarnya berbagai kegiatan provinsi yang dipusatkan di Kota Bau-Bau merupakan upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, khususnya adanya keseimbangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan. Beberapa kegiatan di tingkat provinsi kita laksanakan di Kota Bau-Bau. Tentu ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau di kepulauan dan daratan harus seimbang. Insya Allah pemerintah provinsi akan selalu memperhatikan. Diketahui pameran pembangunan, pariwisata dan ekonomi kreatif akan berlangsung hingga 28 Mei 2022 yang dipusatkan di alun-alun Kota Marah Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bombana hadirkan ratusan produk UMKM pada stand pameran di alun-alun Kota Marah. Yang menjadi primadona adalah kopi walet dan terasi udang khas daerah tersebut. Mengenai hal itu, Waden Dorlian yang melaporkan.
Di momen Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara ke-58 yang berlangsung di Kota Bau-Bau, terdapat ribuan produk UMKM dari 17 kabupaten kota terpajang bebas di seluruh stan pemerintah daerah. Khusus di Kabupaten Bombana, produk UMKM yang paling menjadi primadona adalah kopi walet dan terasi udang khas Bombana, berbentuk bulat hingga serbuk, yang menjadi langganan banyak warga di beberapa daerah, juga populer di Kota Bau-Bau. Ditemui RRI saat pameran berlangsung Senin malam, Ibu Kepala Bidang Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bombana Irma menyebutkan harga produk UMKM yang dipajang sangat ramah di kantong, seperti gula aren khas Kabaena kemasan saset mulai dari Rp3.000 dan produk dengan harga tertinggi adalah kopi walet seharga Rp150.000 dan sarung tenun tradisional khas Bombana seharga Rp350.000. Macam-macam, ada produk pangan, produk pertanian, ada juga dari perikanan, peternakan, macam-macamnya kayak ini kopi walet yang tidak ada dimiliki dari daerah lain itu kayak terasi Bombana terkenal ya, gula arennya Bombana, dempoknya boleh yang pokoknya paling terkenal dempoknya. Ada juga itu gula kelapanya Kabaena. Lanjut Irma, selain produk UMKM jenis pangan, kerajinan tangan seperti tas rajut dan sejumlah miniatur juga menghiasi panggung stan Kabupaten Bombana. Menurutnya, selain kopi walet dan terasi, produk yang paling unggul dan membedakan dengan daerah lainnya di Sultra adalah gula aren khas Bombana dan dompo. Selain produk UMKM, di stan tersebut juga memajang aneka hasil pertambangan seperti tanah yang mengandung emas dan tanah nikel yang menjadi perhatian banyak pengunjung. Wadi Mulyani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Selama pameran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dipusatkan di alun-alun Kota Mara, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan puluhan unit sepeda sebagai door prize untuk para pengunjung. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah melaporkan. Ya, ini setiap malam rencananya 3 unit, ini dari teman-teman pengusaha juga. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan puluhan unit sepeda sebagai door prize selama pameran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif mulai 22 sampai 28 Mei 2022 di alun-alun Kota Mara, Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Ali Haswandi mengatakan, dalam pameran ini pihaknya menyiapkan 20 unit sepeda, di mana tiap malam ada sebanyak 3 unit sepeda dibagikan kepada pengunjung. Ya, ini setiap malam rencananya 3 unit, ini dari teman-teman pengusaha juga, dari teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini sekalian kita sosialisasi juga terkait dengan jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan. Ali Haswandi mengatakan selain menyiapkan door prize selama pameran, pihaknya juga memberikan informasi kepada pengunjung tentang pelatihan kerja, lowongan kerja, BPJS Ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta informasi tentang ketransmigrasian. Ali Haswandi juga berharap melalui pameran ini para pencari kerja bisa memperoleh akses untuk mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, perusahaan juga bisa mendapatkan tenaga kerja yang mereka inginkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi melantik dan mengambil sumpah jabatan Laode Ahmad Moniansi sebagai wali kota Bau-Bau definitif dan Muhammad Yusuf sebagai pejabat Bupati Buton Tengah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar napak tilas pahlawan nasional Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dan atau Opu Taiko. Demikian warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat pagi.